Bayangkan, sebelum bumi dihuni manusia, sebelum nama kita disebut sejarah, sebelum denyut kehidupan pertama bergetar, ada sebuah keputusan agung dari Allah yang mengguncang barisan para malaikat dan membuat langit terdiam. Inilah kisah manusia pertama. Inilah kisah tentang asal kita. Inilah kisah Adam. Allah mengabarkan kepada para malaikat tentang kehendaknya menciptakan makhluk baru yang akan menjadi khalifah di bumi. Sebuah makhluk yang mampu memilih, mampu belajar, mampu salah, namun juga mampu kembali. Ketika kabar itu disampaikan, para malaikat pun berkata, "Apakah engkau akan menciptakan di sana makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Sedangkan kami bertasbih dan menyucikan namamu?" Dan Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Dengan satu kalimat itu, langit mengetahui bahwa akan ada makhluk yang menyimpan rahasia besar, yang bahkan malaikat pun belum mampu memahami kedalamannya. Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah, dari saripati bumi. Tanah itu dikumpulkan dari berbagai tempat. Ada yang keras, lembut, merah, hitam, coklat, putih. Dari tanah yang beragam itulah lahir sifat manusia yang beragam. Ada yang lembut, ada yang keras, ada yang pemalu, ada yang pemberani, ada yang penyabar, ada yang mudah marah. Itulah manusia, itulah asal kita. Beragam namun berasal dari satu asal yang sama. Allah membentuk Adam dengan tangannya yang penuh kemuliaan, kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Ketika ruh memasuki kepalanya, Adam pun bersin, dan Allah mengajarinya untuk berkata, "Alhamdulillah." Maka Allah menjawab, "Yarhamukallah." Dari sinilah manusia pertama kali belajar adab, belajar bersyukur, dan belajar bahwa kasih sayang Allah mendahului segalanya. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, seluruh makhluk, seluruh konsep, sesuatu yang bahkan malaikat tidak mengetahuinya. Ketika Allah meminta malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu, mereka menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak mengetahui apapun kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami." Lalu Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Adam pun menyebutkannya satu persatu dengan terang dan jelas, menunjukkan kemampuan akalnya, keistimewaan dirinya, dan kehormatan yang Allah tetapkan untuknya. Ketika semua itu selesai, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat sujud tunduk mematuhi perintah Allah kecuali satu makhluk, iblis. Ia enggan, ia membangkang, ia sombong. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakanku dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah." Dengan kesombongan, itulah keputusan Allah jatuh. Iblis terkutuk hingga hari akhir. Iblis meminta satu hal kepada Allah, penangguhan hingga hari manusia dibangkitkan. Dan Allah mengabulkannya. Namun iblis bersumpah, "Aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang terpilih." Sejak saat itu permusuhan antara iblis dan anak-anak Adam dimulai, sebuah permusuhan yang berlangsung hingga hari ini. Kita adalah bagian dari kisah panjang itu. Kita ada di tengah pertarungan yang dimulai sejak penciptaan. Allah menempatkan Adam di surga dan menciptakan pasangan untuknya, Hawa, dari tulang rusuknya agar ia hidup tentram. Adam dan Hawa hidup damai tanpa rasa takut, tanpa rasa lapar, tanpa letih. Allah berkata kepada mereka, "Makanlah dengan bebas apa saja yang ada di dalam surga ini, namun jangan mendekati pohon itu." Larangan itu bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk mengajarkan ketaatan, karena manusia tidak akan menjadi khalifah di bumi tanpa belajar taat dan memilih. Iblis melihat kesempatan. Ia menyusup, membisiki, dan menebarkan tipu daya. Ia berjanji bahwa jika Adam mendekati pohon itu, ia akan menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang kekal. Tipu daya itu berhasil. Adam dan Hawa tergelincir, memakan buah larangan itu, dan tiba-tiba aurat mereka tampak sehingga mereka mencoba menutupi diri dengan daun-daunan surga.
Adam menyesal, menangis, penuh rasa bersalah. Namun kesalahan adalah bagian dari manusia, dan taubat adalah pintu terbaik yang Allah sediakan. Allah menurunkan Adam dan Hawa ke bumi, bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai permulaan tugas, sebagai awal peran mereka menjadi khalifah. Ketika Adam turun ke bumi, ia membawa bekal terbaik, wahyu, petunjuk, dan ilmu. Allah mengajarinya kalimat-kalimat untuk memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dengan doa itu, Allah menerima taubat Adam, menunjukkan bahwa manusia boleh salah, tetapi jangan berhenti untuk kembali. Adam mulai hidup di bumi. Ia belajar bercocok tanam, berburu, dan membangun kehidupan. Allah mengajarinya segala yang diperlukan manusia pertama untuk memulai peradaban. Adam diberi keturunan, diajarkan cara hidup, cara beribadah, dan cara menjaga amanah. Setiap langkah di bumi menjadi pengingat bahwa manusia bukan diciptakan tanpa tujuan. Adam memiliki anak-anak. Di antara mereka adalah Habil dan Qabil. Ketika mereka dewasa, Allah memerintahkan mereka memberikan persembahan. Habil mempersembahkan kurban terbaik, penuh keikhlasan. Qabil memberikan sesuatu yang buruk, penuh rasa malas dan iri. Allah menerima kurban Habil dan menolak milik Qabil. Iri pun meledak. Qabil marah, matanya gelap, dan ia mengancam Habil. Habil berkata, "Jika kamu mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam." Namun rasa iri membutakan Qabil. Ia membunuh. Habil menjadikan dosa itu sebagai pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Ketika Qabil kebingungan menghadapi jasad saudaranya, Allah mengirim burung gagak untuk menunjukkan cara menguburkan mayat. Qabil pun menyesal dan berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini hingga dapat menguburkan saudaraku?" Tetapi penyesalan itu datang terlambat. Sejak itu takdir manusia mengetahui bahwa bumi ini bukan hanya tempat hidup, tetapi juga tempat kematian. Adam terus memimpin keturunannya, mengajarkan mereka wahyu, ibadah, dan kebaikan. Ia adalah nabi pertama, manusia pertama, bapak seluruh manusia. Setiap ilmu yang manusia temukan hari ini adalah jejak dari ilmu yang pertama kali Allah ajarkan kepada Adam. Ketika ajalnya mendekat, Adam merasa tubuhnya lemah. Ia meminta anak-anaknya untuk taat kepada Allah, menjauhi iblis, dan menjaga wahyu. Allah mengutus para malaikat untuk mencabut ruh Adam dengan penuh kelembutan. Bumi bersedih ketika manusia pertama kembali kepada Tuhannya. Setelah wafatnya Adam, Allah mengangkat Syits sebagai penerus, penjaga wahyu, dan pelanjut risalah. Namun cerita Adam tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam diri kita. Ia adalah asal kita. Ia adalah ayah kita semua. Dari kesalahan Adam, kita belajar bertaubat. Dari ilmu Adam, kita belajar mengenal dunia. Dari perjuangannya, kita belajar bahwa manusia bukan makhluk kecil. Kita adalah makhluk yang dimuliakan Allah namun juga diuji. Kita bisa jatuh, tetapi kita juga bisa bangkit. Itulah manusia. Maka ketika hari ini kita gagal, tergelincir, atau merasa jauh dari Allah, ingatlah satu hal. Allah menerima taubat Adam, dan Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jika ayah kita saja diampuni setelah melakukan kesalahan yang besar, maka pintu taubat untuk kita jauh lebih luas. Kisah Adam bukan sekadar sejarah. Kisah ini adalah cermin yang menatap kita, mengingatkan bahwa kita memiliki tugas besar di bumi ini, bahwa kita diciptakan bukan tanpa tujuan, bahwa setiap langkah kita diawasi namun juga dikasihi oleh Allah. Inilah kisah awal manusia. Inilah perjalanan pertama yang memulai seluruh sejarah. Inilah kisah Adam, manusia pertama, nabi pertama, dan ayah kita semua.